bantuan dari Triple S dan Battery Records tentunya. Terus juga ini sebenarnya lucu, kita sedang menggarap proses album kita dengan materi kita sebenarnya awalnya. Lalu kita mendapatkan tawaran ini, dan ini menjadi apa ya istilahnya, katwil ya, udah keberkahan dari Tuhan. Akhirnya kita mengesampingkan dulu materi kita karena ini adalah karya dari Mendiang Ismail Marzuki. Jadi kita merasa sangat terhormat untuk bisa menjadi wakil musisi yang bisa dikatakan market kita itu generasi muda ya. Tanpa mikir panjang, kita langsung mendiskusikan bersama dan kita langsung workshop waktu itu di rumahnya Angga, rumah Angga, dan kita langsung lempar juga rekaman di studio dibantu oleh Enda Andresa dan Mas Renny Kompai tentunya di House. Begitu. Oke, tapi yang pertama kali menawarkan Sisi Tipsy untuk remake lagu-lagunya Ismail Marzuki itu siapa? Dari Triple S dan Battery Records. Oke, berarti dari Triple S dan Battery Records. Terus tanpa pikir panjang, Sisi Tipsy langsung tertarik gitu ya? Ya nggak mungkin, kita nggak pakai mikir lagi sih lebih tepatnya. Ini salah satu kehormatan dan anugerah mungkin bagi Sisi Tipsy untuk bisa membuat album tribute untuk. Oke, boleh tepuk tangannya dulu teman-teman. Ya, luar biasa. Tapi waktu lagi proses pembuatan album ini berapa lama sih? Untuk prosesnya sebenarnya kita cukup lumayan cepat ya, karena memang di samping lagu-lagunya dari 9 lagu itu memang kita udah familiar, lagu-lagunya udah yang sering kita dengar, terus juga karena memang semua dari player Sisi Tipsy ikut mikirin juga aransemen dan segala macam. Jadi untuk satu lagu aja kita mungkin bisa nyelesain 1-2 jam, 3 jam. Jadi sehari itu kita bisa dapat 2 lagu, 3 lagu, kayak gitu. Jadi prosesnya lumayan dari sebelum Agustus ya berarti ya. Sebelum Agustus ya gitu aja ya kata Wajar tadi. Jadi memang benar-benar lancar aja. Terus kita memang dibantu dari segi aransemen dan alat yang cukup memadai ketika kita rekaman produksi. Jadi ya akhirnya energinya jadi semangat semua, jadi cepet aja. Oke, jadi pembuatannya cepat gitu ya? Untuk ya, walaupun terlepas dari pembuatannya cukup lumayan cepat, namun tantangannya jauh berbeda sekali sih dibanding dengan kita membuat album sendiri. Karena ini kita akan merepresent sebuah karya dari almarhum Ismail Marzuki. Jadi ini bukan hal yang bukan hal yang bisa dikatakan bercanda ya. Tanggung jawabnya sangat bisa dikatakan cukup berat. Jadi gimana caranya minimal kita harus bisa esensinya bisa dapat begitu, dan itu tanggung jawabnya lebih berat daripada kita membuat album kita, materi kita sendiri dari dua album sebelumnya. Sebelum lanjut nih aku mau tanya tentang tantangannya, tapi aku mau tahu dulu ini tuh bedanya album yang sekarang sama album-album Sisi Tipsy yang sebelumnya tuh apa sih? Perbedaannya kalau dari pola musik sebenarnya kita membawa pola musik ke Sisi Tipsy juga sih ke album ini begitu. Mungkin ada similar juga karena memang Sisi Tipsy sendiri rootsnya itu di musik Indonesia tahun 50 sampai 70 sebenarnya, di mana tahun-tahun itu adalah tahun-tahunnya almarhum Ismail Marzuki berjaya awalnya tahun 50 dan 40 akhir setahu saya. Jadi ada beberapa pola yang bisa kita terapkan di album ini kurang lebih seperti itu. Jadi secara musik ada beberapa yang tidak jauh beda, karakternya masih Sisi Tipsy seperti itu sih. Oke. Mungkin itu alasannya Triple S kenapa memilih kita kali ya. Iya, karena cocok gitu ya, sesuai sama kriteria aja juga. Iya. Tapi di album ini tuh ada berapa lagu sih? Album ini ada 8 track. Ada 8. Boleh dikasih tahu nggak apa-apa aja? Rindu Lipisan, Juwita Malam, Kopral Jono, Ariati, Sepasang Mata Bola, Rayuan Pulau Kelapa, Sabda Alam, dan Selendang Sutra. Oke, yang paling suka ada nggak? Yang paling favorit ini lagu kayaknya Sisi Tipsy banget gitu. Kalau gue pribadi ya, gue pribadi Ariati dan Sabda Alam. Sama Sepasang Mata Bola. 3 deh, banyak. Kenapa bisa jadi paling favorit? Apa? Kenapa bisa jadi paling favorit? Gak tau, saya senang aja selera sih ya. Tapi overall
materinya daerah semua sih, materi mendiang, jadi kita kayak apa ya, mungkin yang maksud Angga tadi kenapa itu dimudahkan karena emang ketika kita kena materi bagus gitu, nih barang bagus men, kita mau explore kayak gimana enak seperti itu sih. Cuman ya beban tanggung jawabnya itu balik lagi sih, itu sudah agak berat. Yes. Dari tadi aku pengen semuanya ngomong gitu ya, mungkin bisa dari sebelah sini gimana? Apa tuh? Iya kayak bawain lagu-lagu sang maestro gitu kan. Ada nggak sih beban moralnya, perasaan, aduh kayaknya berat banget, takut tanggung jawabnya lebih atau kayak gimana, atau santai aja atau gimana? Ya pasti sih, pasti berat. Soalnya dari materinya kayaknya agak sakral ya untuk di musik tanah air. Terus yang bikin lebih ngeberatin tuh kayak semua orang, ada beberapa musisi ya udah pernah nge-recycle lagu ini dan bagus-bagus. Itu sih tantangannya, kayak ya semoga kita ngebawainnya nggak jelek-jelek banget. Loh, emang ngerasa tidak puas dengan hasilnya? Puas dong, puas. Oke. Iya, oke. Kalau kayak sama sih, maksudnya sampai tadi gue jalan ke sini itu gue masih style Sabda Alam versi White Shoes tuh. Gue masih style tuh kayak, wah White Shoes bagus ya, bagus banget. Jadi kayak lebih ngerasa kayak sebenarnya pede nggak pede, maksudnya kayak karena musisi Indonesia yang cover lagu Ismail itu kan banyak banget, dan lagunya itu kan ibaratnya emang udah enak gitu lagunya. Jadi ya ada beban tersendiri gitu buat kayak, kalau gue dari gue pribadi sih kayak gue bisa sebagus mereka nggak ya gitu. Tapi kayak pede. Kalau misalnya ngomong bagus tuh emang lagunya, materinya udah bagus. Jadi kita kayak berusaha untuk bikin sebeda mungkin. Oke. Baik, kalau Kak Amar gimana? Sama sih. Dia ini tipe kalian retweet ya. Retweet. Jadi males ngomong gitu ya, yang singkat-singkat aja, jadi retweet sebelah gitu ya. Dia menjawab dengan teropon. Seru kan? Apa minta dicontohin? Gerbong tengah deh. Kalau Kak Ujat sendiri gimana Kak? Sebenarnya kita tuh tumbuh besar di lingkungan Taman Ismail Marzuki. Belasan tahun silam kita bersenang-senang di IKJ, di Taman Ismail Marzuki. Walaupun kita tidak pernah bertemu sapa dengan beliau, dengan mendiang, namun kita merasakan keakraban sendiri dengan mendiang. Dari kita membaca literatur sejarah-sejarah soal beliau, dari cerita-cerita warga soal beliau, karena beliau asli sana, asli Kuitang. Kebetulan juga Angga kemarin kosannya di Kuitang juga di belakang. Dan jadi kita sudah merasa akrab. Mungkin poinnya di sini ya, dengan yang kita harapkan dengan rilisnya materi ini, tidak hanya kita yang merasa akrab dengan beliau gitu, namun generasi sekarang atau yang sekarang ini akan mendengarkan materi-materi ini bisa juga merasa akrab dengan beliau. Dan sesuai kenapa kita kasih nama albumnya Kenangan Bang Maing. Bang Maing itu adalah panggilan akrab beliau, panggilan akrab dia di daerah Kuitang dan Cikini, begitu. Bang Maing, Kenangan Bang Maing. Jadi kita harus biasa mengakrabkan diri dengan Bang Maing. Jadi mengakrabkan diri dengan Bang Maing, gak cuma sisi tipsi aja, tapi mengajak semua orang untuk mengakrabkan diri.